Balik lagi di sudut kosan, tempat nongkrong virtualnya anak kos yang suka bahas hal-hal yang katanya berat, tapi kita bikin santai aja. Kali ini, kita bakal ngomongin salah satu skandal paling gokil di sejarah Indonesia. Korupsi terbesar zaman Orde Baru. Duitnya nggak main-main bro, miliaran dolar ngilang entah kemana. Nah pertanyaannya, siapa dalangnya? Yuk kita kupas bareng. Jadi gini bro, kalau kita ngobrolin soal masa Orde Baru, nggak bisa dipungkiri kalau yang namanya korupsi itu udah kayak jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukan cuma sekadar isu kecil, tapi udah mendarah daging, kayak budaya yang diwariskan dari atas ke bawah. Dan lu tahu nggak siapa yang pegang kendali penuh atas semua itu? Nggak lain dan nggak bukan, keluarga Cendana. Lu pasti udah sering denger lah, itu loh julukan yang disematkan buat keluarga besar Soeharto. Presiden yang menjabat dan memegang tampuk kekuasaan di negeri ini sejak tahun 1966, terus bertahan di puncak selama lebih dari 3 dasawarsa, sampai akhirnya lengser di tahun 1998. Di depan mata masyarakat di permukaan, kelihatannya tuh semuanya adem, tenang, damai, dan penuh dengan semangat Pancasila. Semua seolah-olah berjalan lancar, seimbang, dan tanpa masalah. Tapi coba deh lu bayangin apa yang terjadi di balik itu semua. Ternyata, di balik layar duit negara dimakan rame-rame bro. Nggak tanggung-tanggung. Mulai dari bisnis minyak bumi, bisnis kayu, yang waktu itu jadi komoditas utama, sampai proyek-proyek pembangunan besar, semuanya udah diatur sedemikian rupa. Semua itu udah ada porsinya masing-masing buat orang-orang dalam. Orang-orang yang punya koneksi dan kedekatan khusus sama lingkaran keluarga Cendana. Lu kebayangin nggak bro? Besarnya kerugian negara yang dihasilkan dari praktik kayak gitu. Katanya nih ya, menurut berbagai sumber yang beredar waktu itu, kerugian negara bisa mencapai angka antara 15 sampai 35 miliar dolar Amerika Serikat. Gila nggak tuh? Coba bayangin angka segitu kalau dikonversi ke rupiah di zaman itu udah luar biasa banget nilainya. Dan yang paling sering jadi bahan obrolan orang adalah soal proyek mobil nasional Timor. Lo pasti pernah dengar deh soal proyek ini. Mobil nasional ini sebenarnya sih proyek anaknya Soeharto sendiri, tapi dikemas dan dipromosikan ke masyarakat seolah-olah itu adalah proyek besar negara. Proyek kebanggaan bangsa buat mandiri di bidang industri otomotif. Gimana nggak parah bro? Coba bayangin lagi nih, perusahaan keluarga bisa dapat hak monopoli. Bukan cuma sekadar urusan jual beli barang biasa, tapi mereka pegang kuasa buat ngatur impor, ekspor, bahkan sampai ke sembako, kebutuhan pokok masyarakat. Nah dari situ bisa lo lihat aliran duit negara itu ya muter di situ-situ aja. Duit masuknya ya ke kantong orang-orang itu-itu juga, yang udah dari awal deket sama lingkaran kekuasaan. Ujung-ujungnya, sistem kayak gitu benar-benar bikin negara rugi, rakyat kecil sengsara, tapi segelintir orang malah makin kaya raya. Nah bro, kalau kita ngomongin soal siapa dalang di balik semua kekacauan ini, sebenarnya ceritanya nggak sesimpel satu orang doang. Emang sih, Soeharto ada di pucuk kekuasaan, duduk manis di kursi presiden paling tinggi, pegang kendali atas negeri ini. Tapi bro, di bawahnya tuh ada banyak tangan-tangan lain yang ikut main, ikut nimbrung, dan ikut bagi-bagi jatah. Mulai dari jenderal-jenderal kuat, menteri-menteri yang loyal abis, sampai ke pengusaha-pengusaha gede yang bisnisnya ngalir kayak air. Coba deh lu inget salah satunya, ada nama Bob Hasan, pengusaha kayu yang deket banget sama Soeharto. Bukan sekadar partner bisnis biasa, tapi udah kayak keluarga sendiri. Bob Hasan ini ngatur urusan kayu di Indonesia bro. Terus ada juga Lim Sio Leong, konglomerat tajir melintir yang bisnisnya nggak main-main. Dari mie instan, bahan pokok yang tiap hari kita makan, sampai ke perbankan, semua dia pegang. Orang kayak mereka ini bro, yang bikin lingkaran kekuasaan makin kuat dan susah ditembus. Semua proyek gede yang ada di negeri ini, mulai dari pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, sampai pabrik-pabrik raksasa, udah diatur rapih siapa yang pegang. Gak ada ceritanya tuh tender bersih, gak ada istilah lelang terbuka buat umum. Udah jelas siapa yang bakal menang, siapa yang bakal dapat proyek, dan siapa yang cuma jadi penonton. Duit hasil proyek itu, lo pasti udah bisa nebak. Sebagian besar masuk ke kantong para kroni, sebagian lagi dipakai buat danain kampanye politik, sebagian masuk ke kantong keluarga penguasa, dan sisanya, ya lo tau lah, hilang entah kemana bro. Salah satu contoh nyata yang paling gede dan paling sering dibahas orang sampai sekarang adalah skandal Pertamina di zaman kepemimpinan Ibnu Sutowo. Pertamina, perusahaan minyak milik negara itu bro, sampai punya utang luar negeri yang nilainya luar biasa, mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kebayang nggak lo, seberapa gede utang segitu di masa itu?
Negara bahkan nyaris bangkrut, bro. Tapi masalahnya, yang dikorbanin cuma orang per orang aja. Sistem besarnya, ya tetap jalan kayak biasa. Kayak mafia, bro. Rapi banget mainnya, tersusun, terstruktur, dan susah dibongkar. Nah ini nih, bro. Bagian yang paling tabu di antara semua cerita soal Orde Baru. Banyak orang di luar sana yang mikir, udahlah bro, itu kan masa lalu, ngapain sih diungkit-ungkit lagi? Tapi masalahnya bro, kasus-kasus kayak gini tuh nggak pernah bener-bener selesai. Bukannya kelar, malah kayak luka lama yang didiemin aja, padahal masih basah dan perih. Tahun 1998, akhirnya Soeharto turun dari kursi kekuasaan. Orang-orang waktu itu penuh harapan, penuh optimisme. Mereka berharap dalang-dalangnya bakal diusut tuntas, duit negara yang udah disikat habis-habisan bisa balik lagi. Tapi ya gitu bro, ujung-ujungnya semua cuma jadi harapan kosong. Prosesnya mandek di tengah jalan, kayak mobil mogok di tanjakan. Memang sih, Soeharto sempat ditetapkan jadi tersangka dalam kasus korupsi. Tapi bro, proses hukumnya tuh kayak drama sinetron di televisi. Penuh drama yang ujung-ujungnya nggak jelas. Alasan sakit lah, inilah, itulah, 1001 cara dipakai buat ngulur-ngulur waktu. Sampai akhirnya, ya gitu aja. Pelan-pelan lenyap, hilang ditelan waktu. Bahkan Transparency International, organisasi internasional yang fokus ngelawan korupsi di seluruh dunia, pernah secara resmi menobatkan Soeharto sebagai koruptor terbesar di dunia. Duit negara yang diduga dikorupsi nilainya nggak main-main bro, antara 15 sampai 35 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi sampai beliau wafat di tahun 2008, nggak ada satupun kasus yang benar-benar diusut sampai tuntas. Nggak ada yang benar-benar bisa ngebongkar semuanya sampai ke akarnya. Kalau kita mau jujur-jujuran nih bro, dalangnya tuh bukan cuma 1 atau 2 orang aja. Yang bikin korupsi segede itu bisa jalan mulus kayak jalan tol tuh ya sistemnya sendiri. Budaya diem, takut, pura-pura nggak tahu, dan mental asal aman itu yang bikin semuanya awet sampai 32 tahun lamanya. Selama itu bro, sistem ini jalan tanpa henti, kayak mesin tua yang nggak pernah rusak. Nah bro, itu tadi cerita soal skandal korupsi paling gila di zaman Orde Baru. Kita bukannya mau ngorek-ngorek luka lama, tapi lebih ke ngingetin, biar kita nggak gampang ketipu sama hal-hal kayak gitu lagi. Karena bro, sejarah itu bisa keulang kalau kita cuek, kalau kita tutup mata, kalau kita pura-pura nggak peduli sama apa yang pernah kejadian. Jangan sampai deh bro, kita masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya.